Hai guys, bersama dengan saya Henny di sini. Kali ini aku akan menceritakan bagaimana perjuangan orang Vietnam melakukan imigrasi ke Australia. Berhubung dengan video kita yang sebelumnya tentang kota yang dipenuhi oleh imigrasi dari Vietnam di Australia, maka kali ini aku akan menceritakan bagaimana proses mereka datang ke Australia. Let's begin the story, guys. Let's go. I think they should come to Australia, yes. I think they deserve a place in the world the same as everybody else. Jadi semua itu bermula pada tanggal 26 April 1976. Jadi pada saat itu para imigrasi dari Vietnam ini datang ke Australia bermula dari mendaratnya di kota Darwin, Australia di Northern Territory. Dan selanjutnya berdatang juga sekitar 2.000 pengungsi lainnya ke daratan Australia. Jadi itu bermula pada tahun 1950 ketika terjadi peperangan antara Vietnamese Utara dan Vietnamese Selatan. Kita tentu sudah tahu semua kalau Vietnamese Utara itu didukung oleh para pasukan dari Uni Soviet, Cina, yang dimana mereka itu adalah pasukan dari komunis. Dan untuk Vietnamese Selatan itu didukung oleh para pasukan-pasukan dari Amerika Serikat, dari Filipina, dan juga dari Prancis. Jadi pada tahun 1975 itu sudah tahu jelas bahwa Vietnamese Selatan itu bakalan kalah dari Vietnamese Utara. Maka banyak sekali teman-teman atau para warga dari Vietnamese Selatan itu udah berusaha untuk melarikan diri dari Vietnamese Selatan karena mereka mungkin tidak sesuai atau tidak setuju dengan paham dari komunis tersebut. Dan ketika Vietnamese Utara sudah mengambil ahli hampir seluruh dari Vietnamese Selatan dan juga para tentara dari Vietnamese Utara itu menganiaya para warga-warga yang sekiranya merupakan pendukung dari Vietnamese Selatan. Maka dari itu banyak sekali warga-warga dari Vietnamese Selatan yang memilih untuk kabur dari Vietnamese Selatan dengan menggunakan perahu. Dan juga banyak pengungsi dari Vietnamese Selatan yang akhirnya tidak berhasil meloloskan diri dan berakhir di lautan. Karena pada saat itu banyak sekali bajak laut, terutama mereka yang melewati bagian-bagian dari daerah Thailand. Seperti ada salah satu cerita dari Vietnamese Selatan yang memberikan story-nya tentang bagaimana dia melarikan diri. Jadi pada saat itu dia sudah mengetahui bahwa Vietnamese Selatan akan kalah. Maka dia merencanakan bagaimana cara agar bisa meloloskan diri dari negara Vietnamese Selatan. Jadi Bin belajar navigasi perahu atau kapal untuk melarikan diri dari Vietnamese Selatan dengan cara otodidak, dan juga Bin mengambil peta atlas dari sekolahnya. Awalnya dia menggunakan peta sobek dari sekolahnya, kemudian Bin menemukan peta yang lebih baik, tetapi peta tersebut tidak mencakup dari daerah timur, sehingga Bin harus berlayar dari Vietnam ke Australia tanpa menggunakan peta. Respect untuk Bin, guys. Bahkan kita aja kadang menggunakan Google Maps itu bisa tersesat, guys. Sedangkan Bin dapat berlayar menggunakan perahu dari Vietnam ke Australia tanpa menggunakan peta. Itu sangat luar biasa, guys. Jadi pada tahun 1978 sekitar ada 100.000 penduduk dari Vietnamese Selatan yang melarikan diri, terutama ke daerah-daerah Asia Selatan seperti ke Hong Kong. Dan pada tahun 1978 sampai 1979 penduduk dari Vietnamese Selatan berhasil melarikan diri sebanyak 160.000 ke daerah-daerah Australia. Pada awalnya para imigrasi dari Vietnamese Selatan ini mengalami kesulitan untuk mencari tempat tinggal, terutama pada daerah-daerah seperti Asia Tenggara, terutama di Malaysia, di Thailand, dan di Indonesia juga termasuk. Jadi mereka itu tidak diizinkan untuk masuk, tetapi mereka hanya dibekali untuk makanan. Jadi mereka mostly terombang-ambing di lautan. Dan aku juga punya pengalaman sendiri di Australia ini. Aku pernah pergi untuk betulin celana, dan kebetulan orang yang betulin celana itu adalah salah satu imigrasi dari Vietnam. Dia juga menceritakan sedikit tentang bagaimana perjalanan dia ke Australia ini. Dan dia sendiri juga bilang kalau dia itu sempat singgah di Indonesia dan belajar kurang lebih sedikit banyak bahasa Indonesia, kayak terima kasih, selamat makan, dan sebagainya. Dan akhirnya dia dapat kesempatan untuk pindah ke Australia akibat dari pemerintah Australia mengizinkan dari masyarakat Vietnamese Selatan ini untuk masuk ke daerah Australia. Akibat dari banyaknya negara-negara Asia Tenggara yang menolak dari suaka imigrasi dari Vietnamese Selatan, akhirnya Australia menerima para imigrasi dari Vietnamese Selatan
Selatan ini dengan syarat kalau orang-orang ini mendapatkan penampungan terlebih dahulu dari Asia Tenggara, maka mereka akan diizinkan untuk masuk dan menampung para imigran ini di Australia. Hingga pada tahun 1983 Australia menerima kurang lebih 15.000 imigrasi dari Vietnamese Selatan setiap tahunnya. Dan juga sebelum Vietnamese Selatan dikuasai oleh seluruh tentara dari Vietnamese Utara, dilakukannya operasi Baby Lift, yang dimana dimaksud dengan Baby Lift adalah anak-anak kecil yang berada di Vietnamese Selatan, sekitar 5.000 anak kecil dilarikan ke Australia supaya mereka mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik, dan juga supaya mereka terhindar dari berbagai ancaman dan penganiayaan dari tentara-tentara Vietnamese Utara. 2 weeks before the end of the Vietnam War, more than 3,000 orphans were airlifted out of Saigon and delivered to the arms of waiting couples in the West. Adanya kutipan dari surat kabar dari Mr. Kim pada tahun 1977. Jadi pada waktu itu Mr. Kim ini masih berumur 4 tahun dan berhasil datang ke Australia. Momen tersebut dipotret oleh fotografer yang ada di Sydney bersama dengan abangnya bernama Albert. Jadi mereka memegang sebuah papan yang bertulisan "Thank you Australia", yang berarti berterima kasih kepada Australia karena telah memberikan kesempatan mereka untuk dapat tinggal di sini dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Mr. Kim bercerita pada tahun 1977, pada saat itu ayahnya dan beserta ibu dan 6 orang anaknya melarikan diri dari Vietnamese Selatan. Kebetulan mereka membawa anak kecil dan bayi. Nah, mereka melakukan proses melarikan diri itu pada tengah malam. Seterusnya Kim, ayahnya dan ibunya beserta dengan bayi yang dibawa oleh ibunya diminta oleh kapten dari kapal tersebut untuk meninggalkan bayinya karena sangat berbahaya untuk membawa anak kecil atau bayi yang menangis untuk melarikan diri dari kapal, karena mereka melakukan pelarian diri ini pada malam hari dan sangat berbahaya bila diketahui oleh para pasukan dari Vietnamese Utara. Kemungkinan mereka di dalam kapal tersebut akan terbunuh apabila diketahui oleh para tentara dari Vietnamese Utara. Dan keajaibannya, adik dari Mr. Kim yang berumur 6 bulan ini tidak menangis dan mereka mencari suaka di Asia Tenggara seperti ke Malaysia, ke Singapura, ke Indonesia, tetapi mostly mereka tidak diterima oleh negara-negara di Asia Tenggara. Jadi mereka hanya dibekali makanan tetapi tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam daerah Asia Tenggara. Mereka harus terombang-ambing di lautan selama 16 minggu sebelum akhirnya nakoda mereka menemukan daratan yang merupakan daerah utara dari Australia. Jadi pada saat itu nakoda dari kapal tersebut melihat ada asap di garis pantai sebuah daratan, dan kemudian dicek ternyata itu merupakan daerah daratan yang layak huni. Di sana terdapat peternakan dan mereka menerima Kim dan family dengan sangat ramah. Pada akhirnya pemerintah Australia memberikan karantin kepada mereka di daerah Darwin dan kemudian diterbangkan ke daerah Sydney untuk menetap di sana. I think we all have to think in terms of the one world, one humanity. And we all have international obligations to fulfill if it's going to be. Jadi begitu guys, bagaimana kisah dari teman-teman kita yang berada di Vietnamese Selatan melarikan diri ke daerah Australia. That's it, our story, and see you in the next story guys. Bye.